welcome to Hanzova Official. Balik lagi bersama gue Eva. Di video kali ini gue akan melanjutkan untuk part 2 bahasa Inggrisnya, yang sebelumnya udah pernah gue bahas di part 1 tentang dasar-dasar bahasa Inggris. Yang pertama dari kita mulai belajar vocab, grammar, kemudian tenses. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan secara detail bagaimana dan seperti apa itu tenses. Gue akan mengasih tahu pengertian, rumus, dan cara membuat sebuah kalimat dalam sebuah tenses. So guys, sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke guys, gue akan mengingat kembali apa itu pengertian tenses. Tenses itu adalah sebuah konsep yang menerangkan suatu kejadian ke dalam sebuah pernyataan, di mana kejadian itu ada yang ingin berlangsung atau sedang berlangsung maupun yang telah berlangsung. So, di bagian tenses ini tentu ada part-part atau bagian-bagian yang menentukan suatu kejadian. Di setiap tenses ini ada verb-verbnya. Apa sih itu verb? Verb itu adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Nah, di verb ini juga menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verb ini merupakan satu dari 8 part of speech. Pengertian part of speech-nya sendiri adalah bagian-bagian mendasar dalam kalimat bahasa Inggris. So guys, jadi part of speech ini ada 8 bagian. Dan di 8 bagian ini ada dari noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja yang udah gue jelasin sebelumnya, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan interjection, kata seru. Di sini gue sedikit mengulang dari sebuah vocabulary. Nah, vocab ini adalah kosakata. Nah, biasanya di kosakata ini ada question word-nya, yaitu sebuah pertanyaan dari sebuah kata. Contohnya, what, where, why, who, how, dan when. Sebenarnya dalam berbicara bahasa Inggris, dia ada pronunciation-nya. Pronunciation itu adalah cara pengucapannya, dan biasanya sih kalau di sekolah-sekolah itu jarang dijelaskan, dan lebih banyak dijelaskan oleh pengajar di kursus-kursus bahasa Inggris guys. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pronunciation. Sebelum kita belajar tentang itu, pahami dulu 16 tenses yang akan gue bahas di video ini. Nah, kenapa gue bilang kita harus paham tenses? Karena memang ini poin dalam berbahasa Inggris, dalam menyusun kata agar tidak berantakan guys. So, karena di setiap kalimat itu ada rumus-rumusnya. Dan di tenses ini ada 3 poin yang perlu kalian pelajari dan pahami sebelum kalian bisa menghafal atau mengerti 16 tenses tersebut. Itu udah pernah gue bahas di part sebelumnya. Gue akan memberi secara detailnya, secara lengkap 16 tenses itu ada apa aja sih. Tenses pertama itu udah pernah gue bahas di part sebelumnya, yaitu simple present tense. Biasanya simple present tense ini digunakan untuk menyatakan fakta atau kebiasaan sehari-hari. Dan simple present tense ini juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung. Dan rumus dari simple present tense ini adalah subject dan verb 1. Dan contohnya, my mom is very beautiful. Ini contoh sederhana dari simple present tense. Dan biasanya penggunaan simple present tense ini digunakan pada kalimat baik negatif, positif, atau interrogatif. Present continuous tense dan present continuous tense ini hampir sama dengan simple present tense. Simple present tense itu menyatakan suatu kejadian yang ingin berlangsung. Present continuous tense ini digunakan untuk percakapan ketika sedang berlangsung, atau bisa digunakan ketika sedang merencanakan sesuatu atau sedang ingin berlangsung. So guys, rumus dari present continuous tense ini adalah subject, to be, verb 1, dan in. Dan to be ini kalian sudah, di to be ini gue udah pernah menjelaskan di part sebelumnya. Contoh kalimat dari present continuous tense ini adalah, are you teaching Indonesian language to the tourists? Itu contoh dari present continuous tense. Simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah berlangsung atau kondisi di masa lampau. Dan biasanya di simple past tense ini digunakan untuk kalimat-kalimat yang bercerita tentang dongeng atau legenda atau sejarah. Karena penggunaan simple past tense ini memang menyatakan suatu kejadian di masa lampau atau sudah berlalu, kemudian diceritakan kembali. Dan untuk menyusun kalimat simple past tense ini tidaklah rumit karena hanya menggabungkan subjek dan verb 2.
Contohnya, my sister always meet her boyfriend last week. Itu contoh dari simple past tense, guys. Nah, tenses yang keempat itu adalah present perfect tense. Tenses ini digunakan sebagai penjabaran dari suatu kejadian yang sudah dimulai lebih dulu di masa lampau. Biasanya, kejadian ini masih dinyatakan kembali atau mungkin masih berlangsung hingga sekarang. Dan rumus dari present perfect tense ini adalah subject, has or have, kemudian verb 3. Contoh kalimat dari present perfect tense ini adalah you have read this novel. Present perfect continuous tense. Di present perfect continuous tense ini hampir sama di tense sebelumnya, dan biasanya ini hanya untuk menjabarkan suatu kegiatan di masa lampau saja, guys. Dan rumusnya itu adalah subject, has or have, been, verb, dan in. Ini cukup panjang ya, guys. Tapi itu tadi poinnya, kalau kalian bisa mengerti 3 tenses dulu, sudah pasti kalian akan mengerti di tenses berikutnya. Kemudian ada past continuous tense. Nah, di past continuous tense ini biasanya orang hanya mengomentari apa yang terjadi di masa lalu atau menjabarkan suatu kejadian di masa lampau. Susunan kalimat ini tidak tergantung atau dibatasi oleh durasi, guys. Dan rumusnya itu adalah subject, was atau were, kemudian verb dan in. Contoh kalimat past continuous tense ini adalah Handi was eating seafood with his sister yesterday. Itu adalah contohnya, guys. Kemudian ada past perfect tense. Di past perfect tense ini itu hanya menjabarkan suatu kejadian yang sudah lebih dulu sebelum ada aktivitas lain dan keduanya berada pada zaman dulu, guys. Tapi di past perfect tense ini dia lebih mengutamakan suatu fakta ketimbang dari cerita dongeng atau kalimat-kalimat dongeng yang menggunakan susunan kalimat ini, guys. Dan rumusnya itu adalah subject, had, dan verb 3. Contohnya adalah the storm has stopped when I leave to sleep. Kemudian ada past perfect continuous tense. Nah, di sini hampir sama dengan tense sebelumnya, tapi ini juga menceritakan suatu kejadian di masa lampau dan sudah selesai pada saat itu. Akan tetapi dalam penggunaannya lebih menekankan kepada durasi atau petunjuk waktu tertentu. Dan rumus dari past perfect continuous tense ini subject, had, been, verb, dan in. Contoh kalimatnya adalah I had been working all afternoon. Kemudian ada simple future tense. Future tense ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang akan dilakukan di masa depan, guys. Biasanya sebagai sebuah perencanaan di masa sekarang. Dan rumusnya itu adalah subject, will, dan verb 1. Atau subject be seperti is, am, dan are. Kemudian going to, dan verb 1. Contoh kalimat dari simple future tense ini adalah I'm going to meet my father with mother. Kemudian ada future continuous tense. Nah, di future continuous tense ini hampir sama seperti simple future tense. Tapi pada future continuous tense ini terdapat penambahan peristiwa, di mana fungsinya adalah untuk menyatakan suatu kejadian dalam waktu dekat, guys. Dan keduanya akan sama-sama terjadi di masa depan. Sehingga pernyataan tersebut bisa berupa perencanaan atau asumsi. Susunan kalimat ini melibatkan subject, will, verb, dan in. Contohnya adalah the office boy will be cleaning this room soon. Kemudian ada future perfect tense, yaitu untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah selesai di masa mendatang, atau peristiwa tersebut telah dinyatakan usai, tetapi kejadiannya baru akan terjadi setelah beberapa saat percakapan berlangsung. Dan rumusnya adalah subject, will, have, dan verb 3. Contoh kalimatnya adalah will you have to graduate from the college next year? Kemudian ada future perfect continuous tense. Nah, ini sebagai pernyataan untuk menunjukkan suatu peristiwa di masa depan yang berlangsung dalam waktu rentang tertentu. Susunan kata seperti ini biasanya diikuti oleh durasi atau waktu. Dan rumusnya itu adalah subject, will have, been, verb in. Contoh kalimatnya adalah I will have been working at the new company this new year. Kemudian ada simple past future tense. Nah, di simple past future tense ini memiliki hubungan erat antara masa lampau dengan masa yang akan datang, guys. Dan biasanya ini digunakan untuk menyesuaikan prediksi dan asumsi dari sebuah kalimat. Dan rumusnya adalah subject, would, dan verb 1. Dan contoh kalimatnya adalah I would forgive you so do not repeat this mistake again. Kemudian ada past future continuous tense, dan biasa di tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kondisi atau aksi imajiner yang tengah berlangsung. Dan rumusnya itu adalah subject,
would be, dan participle. Contoh kalimatnya adalah the office girl would be cleaning the room after breakfast. Kemudian ada past future perfect tense. Di sini adalah untuk menyatakan suatu kejadian di masa lampau, memiliki 3 kondisi dengan rujukan di waktu yang akan datang. Dan rumusnya adalah subject, would or should, kemudian verb 3. Contohnya itu adalah she should be studying English the day before exam. Kemudian yang terakhir, the past future perfect continuous tense. Ini sedikit panjang ya guys, dibanding dengan tenses sebelum-sebelumnya. Ini untuk menyatakan suatu aktivitas imajiner atau perencanaan pada masa lampau guys. Tetapi di tenses ini juga bisa digunakan pada saat hal tersebut sedang terjadi. Dan rumusnya itu sedikit panjang. Contoh dari kalimat ini adalah by last week, my dad should have been working 4 days. Dan tenses ini digunakan agar kalian mahir berbahasa Inggris secara sempurna guys. Oke guys, itu dia 16 tenses yang sudah gue jelasin. Semoga kalian paham dan bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Oke guys, thank you for watching. See you for the next video. Bye bye.